semua, perkenalkan nama saya Ayu Deborah Nabuasa. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas 2A dengan NIM 2401140046. Pada video kali ini, saya akan menganalisis perbedaan sistem demokrasi antara negara Indonesia dengan negara Norwegia. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, penting untuk kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan demokrasi. Jadi, demokrasi ini merupakan sebuah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, baik secara langsung seperti dalam demokrasi langsung di masyarakat kecil atau melalui wakil yang dipilih seperti dalam demokrasi perwakilan di negara modern. Atau singkatnya, demokrasi ini merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setelah mengetahui secara sederhana tentang pengertian demokrasi, kita masuk pada analisis singkat mengenai sistem demokrasi di Norwegia dan juga di Indonesia. Norwegia secara konsisten menempati peringkat tertinggi dalam indeks demokrasi yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit atau EIU. Pada tahun 2023, Norwegia memperoleh skor tinggi pada semua dimensi pengukuran, terutama dalam proses pemilu dan pluralisme, budaya politik, dan partisipasi politik. Sebaliknya, Indonesia mengalami penurunan skor pada tahun yang sama, terutama dalam dimensi kebebasan sipil yang turun dari 6,18 menjadi 5,29. Kita masuk pada perbandingan sistem demokrasi Norwegia dan Indonesia. Yang pertama yaitu bentuk pemerintahan. Norwegia bentuk pemerintahannya yaitu monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Raja berperan sebagai kepala negara simbolis, sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan Indonesia sendiri merupakan negara republik dengan sistem presidensial. Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif yang luas dan tidak bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Yang kedua yaitu sistem pemilihan. Sistem pemilihan di Norwegia ini menggunakan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan parlemen setiap 4 tahun. Hal ini memungkinkan adanya pemilih memilih kandidat individu dari daftar partai. Sedangkan Indonesia menggunakan sistem pemungutan suara terbuka dalam pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif setiap 5 tahun, di mana pemilih dapat memilih kandidat, individu, atau partai. Yang ketiga, partisipasi politik dan budaya politik. Di Norwegia, tingkat partisipasi publik tinggi dan budaya politiknya matang, didukung oleh sistem pendidikan yang baik dan kesadaran politik masyarakat yang tinggi. Sedangkan di Indonesia, meskipun partisipasi publik meningkat, tantangan seperti politik uang, rendahnya pendidikan politik, dan ketidakpercayaan terhadap institusi politik masih ada. Norwegia dan Indonesia memiliki sistem demokrasi yang berbeda, di mana Norwegia seringkali dianggap lebih efektif dan transparan. Berikut ini adalah analisis mengenai sistem demokrasi di kedua negara dan alasan mengapa model demokrasi di Norwegia dapat dijadikan contoh untuk Indonesia. Kita masuk pada yang pertama, sistem demokrasi di Norwegia. Bagian pertama yaitu monarki konstitusional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Norwegia adalah negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana di sini raja berfungsi sebagai simbol negara, sementara kekuasaan eksekutif itu dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Berikutnya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan Norwegia dikenal sangat transparan dengan sistem hukum yang mendukung akuntabilitas pejabat publik. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sering melebihi 80%. Berikutnya yaitu kebebasan sipil. Norwegia melindungi kebebasan berbicara, pers, dan hak asasi manusia yang merupakan pilar penting dalam demokrasi. Sementara sistem demokrasi di Indonesia ini merupakan sistem demokrasi Pancasila. Artinya, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi berdasarkan Pancasila, tetapi pelaksanaannya ini pada prinsip-prinsip demokrasi masih belum optimal. Terdapat kesenjangan dalam akses terhadap keadilan sosial dan juga partisipasi politik. Ada juga tantangan korupsi dan kualitas pemimpin. Masalah korupsi yang tinggi dan kualitas pemimpin yang belum memenuhi standar ideal menghambat efektivitas sistem demokrasi di Indonesia.
Proses pemilihan dan partisipasi publik seringkali dipengaruhi oleh kepentingan partai politik. Berikutnya itu keterbatasan kebebasan sipil. Meskipun ada kemajuan, tapi kebebasan sipil di Indonesia ini masih terancam oleh berbagai faktor, termasuk seperti tekanan terhadap media dan para aktivis. Ada beberapa alasan mengapa sistem demokrasi di Norwegia ini lebih baik. Yang pertama, karena efektivitas pemerintahan. Pemerintahan Norwegia ini dikenal sangat efektif dalam menjalankan tugasnya karena sistem politiknya yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Norwegia selalu memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan pada bukti serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, birokrasi yang efisien dan rendahnya tingkat korupsi memungkinkan kebijakan publik diimplementasikan dengan cepat dan tepat sasaran. Transparansi dalam pengambilan keputusan juga membuat masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah sehingga meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, tingginya partisipasi publik. Partisipasi masyarakat dalam pemilu di Norwegia selalu tinggi. Hal ini mencerminkan kepercayaan yang kuat terhadap sistem politik dan lembaga pemerintahan. Hal ini didukung oleh pendidikan politik yang baik, di mana masyarakat sejak dini diberikan pemahaman tentang pentingnya demokrasi dan hak suara. Selain itu, sistem politik yang terbuka dan responsif terhadap aspirasi warga juga mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam proses demokrasi, baik melalui pemilu maupun diskusi kebijakan publik. Yang ketiga, kebebasan sipil yang kuat. Norwegia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Kebebasan berbicara, kebebasan pers, serta hak untuk berorganisasi dijamin oleh konstitusi dan dilindungi secara hukum. Hal ini menciptakan lingkungan politik yang sehat, di mana masyarakat bisa menyampaikan pendapat tanpa rasa takut akan represi. Selain itu, media yang independen memastikan adanya kontrol terhadap kebijakan pemerintah, sehingga transparansi tetap terjaga dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Yang keempat, tidak pandang bulu dalam penegakan hukum. Norwegia memiliki sistem hukum yang adil dan independen, di mana hukum ini ditegakkan tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik seseorang. Lembaga peradilan beroperasi secara transparan dan bebas dari intervensi politik, memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Selain itu, hukuman yang diberikan tidak hanya berorientasi pada retribusi, tetapi juga rehabilitasi, yang dimana ini dapat membantu pelaku kejahatan kembali ke masyarakat dengan hal yang lebih baik. Hal-hal ini memperkuat rasa kepercayaan dan keadilan masyarakat terhadap hukum negara. Berikutnya yaitu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil Indonesia jika dilihat dari sistem demokrasi di Norwegia yaitu, yang pertama, Indonesia perlu meningkatkan transparansi. Transparansi dalam pemerintahan adalah kunci utama untuk membangun kepercayaan publik. Pemerintah harus memastikan bahwa semua kebijakan, keputusan, dan penggunaan anggaran dapat diakses oleh masyarakat melalui mekanisme yang jelas, serta publikasi laporan keuangan negara, sidang terbuka, serta akses bebas terhadap informasi publik. Selain itu, penerapan teknologi digital dalam administrasi publik seperti portal keterbukaan data dapat mempercepat akses masyarakat terhadap informasi penting. Dengan adanya transparansi yang kuat, risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir sehingga pemerintahan lebih efektif dan kredibel di mata rakyat. Yang kedua, melakukan adanya pendidikan politik. Pendidikan politik sangat penting agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus berperan aktif dalam menyediakan kurikulum yang membahas prinsip-prinsip demokrasi seperti pemilu dan cara berpartisipasi dalam proses politik. Yang ketiga, adanya reformasi sistem pemilihan. Proses pemilihan yang bersih dan adil merupakan fondasi demokrasi yang kuat. Reformasi sistem pemilihan harus mencakup transparansi dalam pencalonan, mekanisme pemilihan yang bebas dari manipulasi, serta pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pemilu. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperkuat lembaga pengawas pemilu agar lebih independen dan memiliki wewenang untuk menindak kecurangan. Selain itu, harus adanya edukasi tentang pemilih, cara memilih kandidat yang memiliki integritas dan kapasitas yang sangat penting untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Dan yang keempat yaitu penguatan kebebasan sipil.
Menjaga dan memperkuat kebebasan sipil ini merupakan langkah penting dalam membangun demokrasi yang sehat. Kebebasan pers harus dilindungi agar media dapat berfungsi sebagai pengawas pemerintah yang efektif tanpa takut akan intimidasi atau sensor. Selain itu, hak asasi manusia termasuk hak untuk berserikat dan menyampaikan pendapat harus tetap dijamin melalui regulasi yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat. Dengan adanya ruang bagi kritik konstruktif pada pemerintah, kebijakan yang dibuat dapat lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat kepercayaan warga terhadap sistem demokrasi. Dengan menerapkan beberapa langkah-langkah ini, Indonesia dapat belajar dari pengalaman Norwegia untuk memperkuat sistem demokrasinya dan bisa mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Contoh yang bisa kita ambil yaitu seperti sekarang ini, para aparat melakukan rapat tersembunyi terkait rancangan undang-undang TNI mengenai duifungsi ABRI. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak adanya transparansi antara pemerintahan dengan masyarakat sosial. Hal ini juga menjadi tanda tanya bagi masyarakat, apakah betul negara kita adalah negara demokrasi? Contoh lainnya yaitu masih banyak kasus-kasus di Indonesia yang tidak diselesaikan dengan adil. Pemerintah di Indonesia masih memandang bulu atau pilih-pilih dalam penyelesaian kasus. Dari beberapa contoh kasus ini, jika kita ingin memperbaiki sistem demokrasi kita bisa memulainya dengan melakukan transparansi dan tidak memandang bulu. Sistem pemerintahan di Indonesia ini juga perlu untuk ditegaskan lagi. Ini semua bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, yaitu dimulai dengan kejujuran. Dengan mengetahui tentang perbandingan sistem demokrasi di Norwegia dan Indonesia, saya berharap agar kita bisa membangun demokrasi yang lebih baik lagi di negara kita. Sekian dan terima kasih.